main Instagram, ya, itu tiba-tiba apa yang menjadi passion-nya muncul. Misalnya Mas Raffi suka bola, ya, pemain bola, permainan-permainan bola, gaya-gaya bola. Nah, tiba-tiba muncullah all about bola. Pernah ya seperti itu. Nah, itulah bagaimana artificial, ya, pembacaan mesin yang ada. Nah, inilah nanti yang akan menjadi dasar bagaimana ketika teman-teman sekalian, ya, di semua skema PKM diwajibkan untuk memasukkan AdSense sosial media, ya, sehingga apa, misalnya baliho seperti ini, Mas Raffi dan teman-teman sekalian, kalau di Jogja dulu mungkin Mbak Karina pernah lihat baliho di Kentungan namanya Warung Stik, ya, itu per tahun kurang lebih sekitar 300 sampai 500 juta Mbak Karina. Tapi hari ini sudah nggak ada. Digantikan dengan apa? Dengan tadi, dengan Instagram AdSense. Kita bisa setting, oke, jam sekian kita akan naikkan iklannya, ya, durasinya sekian, targetnya adalah mahasiswa di sekitar Yogyakarta dan juga khususnya daerah Sleman, umurnya sekian sampai sekian, pengguna dari sosmed A, B, C dari jam sekian sampai sekian. Nah, inilah yang terjadi hari ini, adik-adik sekalian, dan bahkan tadi yang saya katakan, TikTok sudah mulai menggeser Alibaba, atau di Indonesia dikenal ada Shopee, ya. Produk kecantikan pertama, ya, meskipun selama pandemi ternyata banyak orang masih tetap pakai kosmetik, ya. Nah, kosmetiknya itu apa? Ya, ternyata kalau dari hasil e-commerce 2020 sampai 2022, Wardah ini masih menempati posisi yang pertama. Ya, data-data ini bisa kita dapatkan dengan sangat mudah, ya, termasuk Wardah produk apa? Di sini ada serum, ya, lip cream, lipstick, ya, toner dan seterusnya. Inilah data-data yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dan kita bisa akses. Dan ingat, Indonesia ini adalah the halal hotspot untuk global halal market. Maka dari itu, adik-adik, nanti kita bisa discuss terkait bagaimana penggunaan pembelajaran ataupun potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, gitu ya. Sebentar. Kita akan sudah mulai akan masuk ke menu main course-nya, ya. Jadi, bagaimana sih ketika kita menggali sebuah ide kreativitas, gitu ya, adik-adik sekalian. Pastinya nanti adik-adik akan didampingi oleh Bapak Ibu dosennya, ya, dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang adik-adik miliki. Tidak semuanya yang menjadi potensial winner ini menjadi yang utama. Dalam artian apa? Potensial winner ini kita tahu bahwa selama pandemi, ya, kemarin kalau namanya kesehatan, ICT, ya, medical health, food processing, ya, IT, ini mengalami peningkatan atau pertumbuhan growing yang luar biasa. Tapi kalau orang jalan-jalan, ya, seperti tourism, ya, otomotif, orang menahan diri untuk beli kendaraan dulu. Bahkan mungkin Bu Nili atau Bu Karina 2 tahun yang lalu mungkin tahan-tahan saat Lebaran untuk tidak beli baju baru, ya, karena ketakutan saat pandemi. Nah, ini adalah potensial loser yang ada, termasuk di dalamnya ada juga education, yang mana semuanya harus memutar ide untuk adik-adik masih bisa tetap melangsungkan adanya pembelajaran melalui media-media online, dan akhirnya sekarang hybrid, ya, dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, ya, dan kenaikannya ini sangat luar biasa. Adik-adik sekalian, ketika nantinya mendesain suatu proposal atau ide-ide kreativitas, ya, kita tidak harus melihat bagian-bagian yang menjadi pemenang saja, tapi bagaimana malah justru ketika kita bisa memberikan nilai tambah bagi mereka-mereka yang terpuruk oleh adanya pandemi ini, ya, malah justru akan sangat luar biasa. Nah, kreativitas itu apa sih?
Nah, kreativitas itu adalah bagaimana ketika adik-adik membuat yang mahal jadi murah, ya, abstrak jadi konkret, ya, bagaimana yang banyak gerak menjadi santai dan menambah nilai suatu guna sistem atau barang, ya. Selain itu, di sini juga ada upaya untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Nah, ini ya keyword-nya. Jadi, upaya merealisasikan sesuatu yang tidak terfikirkan secara serius oleh seseorang, ya, itu adalah sebuah jalan, ya, untuk menuju ke kreativitas, inovasi. Karena apa? Inovasi adalah mengenalkan sesuatu yang bersifat baru, ya, di mana kalau adik-adik sekalian hari ini melihat bola lampu, ya, sudah nggak aneh lagi, ya. Pastinya Bu Nili juga nggak kaget kan Bu Nili ya ketika lihat bola lampu listriknya nyala, ya. Tapi kalau itu kejadiannya adalah di tahun 1870-an oleh Pak Thomas Alva Edison, ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa, adik-adik. Ya, jadi apa? Jadi dari creativity mix dengan invention, ya, dan juga innovation. Inovasi tidak selalu tentang konsep new, namun dapat berupa sebuah perbaikan dari ide-ide sebelumnya. Ya, nah ini yang tadi saya katakan, misalnya hari ini adik-adik yang ada di sini, misalnya Mas Raffi, punya ide ingin menggerakkan listrik atau lampu yang ada di taman depan rumah dari kali atau katakanlah selokan yang mengalir di sebelah rumah. Ini akan menjadi sebuah inovasi baru karena apa? Mas Raffi tidak butuh listrik dari PLN lagi. Ini adalah sesuatu yang bisa masuk kategori sebuah inovasi, ya, konsep baru bagaimana menggerakkan energi hanya dari kali kecil atau hanya dari selokan kecil, tapi mampu menggerakkan skup katakanlah taman hidroponik yang bagus. Ya. Nah, ini adik-adik sekalian, jadi ketika kita nantinya akan siap masuk ke PKM, yang perlu dipersiapkan apa saja? Ya, proposalnya sudah saya baca, bagus-bagus ya. Nanti tinggal bagaimana adik-adik sekalian bisa lebih mempertajam dan lebih, saya katakan, lebih detail lagi ya, hati-hati dalam administratif, ya. Nah, ini adik-adik, jadi yang perlu kita lakukan apa? Kita bisa diskusi, ya, kita bisa FGD dengan apa namanya, rekan-rekan yang nantinya akan ikut terlibat dalam proses, bisa bertukar pendapat, ya, brainstorming, bisa juga melakukan survei secara sederhana, dan juga bisa observasi yang dilakukan dengan sederhana juga. Kemudian nanti ya, adik-adik juga bisa datang ke dosen pendamping ya, misalnya apa, hari ini yang lagi trending topik apa sih di medsos gitu ya. Kemudian fenomena-fenomena alam apa di sekitar ya, dan juga adik-adik bisa juga melihat ide-ide di perpustakaan ya. Karena apa? Dari beberapa skema untuk PKM ini ya sudah tidak boleh dalam proses riset lagi. Misalnya contoh kewirausahaan. Jadi sudah nggak ada lagi penelitian di sana. Maka dari itu, malah dari tugas akhir kita wujudkan di dalam suatu produk inovasi, malah ini akan bagus gitu. Ya. Nah, ini adalah harapan dari Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, bagaimana academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan juga communication skill, mahasiswa ini bisa terasah harapannya dengan ikut terlibat dalam proses apa namanya PKM kali ini. Kenapa begitu? Ya, skill of thinking ini penting. Misalnya adik-adik tadi di jalan melihat tukang jamu, ya, bagaimana tukang jamu menggunakan katakanlah bekas air mineral yang mana itu hanya boleh digunakan sekali, ya. Itu saja tidak boleh diisi ulang dengan suhu yang normal. Apalagi kalau jamu kan biasanya dituangkan dalam bentuk panas gitu. Ya, di situ pasti nanti akan terlepas adanya apa? Polimer-polimer katakanlah ini ya yang ada di plastik
di packaging tersebut, kalau adik-adik lihat di Aqua, Le Mineral ya. Nah, itu lihat di bagian bawah ada namanya PET1. Nah, dari sana adik-adik akhirnya tergerak. Oke, apa sih efeknya ketika polimernya lepas ya? Oke, ternyata berbahaya untuk bagi yang mengkonsumsi jamunya. Nah, kemudian bagaimana sih langkah antisipasi yang bisa kita lakukan? Nah, ini adalah upaya-upaya adik-adik untuk kita terus berpikir memberikan kontribusi dan juga solusi yang baik ya untuk kehidupan di sekitar kita. Contoh misalnya, di Banjar banyak pentol ya. Nah, misalnya di pinggir-pinggir jalan itu kira-kira itu higienis atau tidak? Nah, meskipun di 2 periode ini untuk makanan dan minuman ya itu sudah tidak didanai lagi. Tapi ada caranya nanti saya kasih tahu. Misalnya adik-adik mau bikin apa namanya ya, katakanlah modifikasi dari cilok dari pati umbi jalar misalnya ya. Nah, itu nanti bisa diubah ciloknya jangan muncul ya, tapi di situ food supplement atau food functional ya dari cari nama latinnya dari katakanlah ubi ungu tadi ya, misalnya sweet potato ya, yang dimanfaatkan untuk menurunkan indeks kadar glikemik atau katakanlah kadar gula di kecamatan mana atau di Kabupaten Banjarbaru misalnya. Nah, itu bisa adik-adik. Jadi nanti tinggal diubah ke judulnya ya. Nah, judul ini penting. Jadi nanti adik-adik kalau sudah terbentuk judulnya tolong dicari ke Google, ke search engine. Ya, karena apa? Biasanya kalau reviewer termasuk saya itu saya cari dulu tuh judulnya. Wah, sudah banyak. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, maka dari itu nanti dari sana bisa kita lakukan modifikasi Bu Karina dan juga Bapak Ibu dosen yang lain sehingga nanti adik-adik harus jeli, ya, seperti itu. Oke. Nah, dari sini adik-adik sekalian, mahasiswa kreatif ini yang bisa mengelaborate ya, imajinasi, pikiran, perasaan, keterampilan, bakat ya. Disinilah nanti emosi dan juga estetika harmonisasi bisa menyatu dengan baik. Nah, ini bagaimana kita meng-arrange terkait ide atau solusi terbaik ya sesuai dengan kemampuan tim ya. Di mana di sini kita mulai dari apa? Cek dulu masalah atau peluang atau kebutuhan. 2, new idea ya. Adakah di sini novelty, keterbaruan ya. Sebenarnya kalau local wisdom itu banyak yang baru loh. Misalnya adik-adik fokus di suatu suku tertentu di Kalimantan, itu kan pasti nggak akan diteliti oleh orang-orang yang ada, mahasiswa yang ada di Jawa. Ya, nah maka dari itu adik-adik bisa melakukan adanya cross check di sana ya, karena semakin local wisdom itu semakin novelty-nya tinggi pastinya. Nah, kemudian periksa kelebihan kekurangan solusi saat ini ya, periksa apakah solusi yang ditawarkan sudah ada ya, dan juga bagaimana tingkat probabilitas kesuksesan solusi tersebut dan pastinya harus didiskusikan dengan tim dosen. Ya, seperti itu. Nah, di PKM 2023 ini ya adik-adik tips yang pertama ya di-download dulu ya buku yang nantinya akan menjadi guideline utama yang adik-adik akan target. Nah, di PKM ini kita bagi dua, ada PKM pendanaan ya, di mana yang pertama ada riset eksakta, riset humaniora, ya, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, PI, KC, ya, Karsa Cipta, karya inovatif, dan juga bagi adik-adik yang suka bikin video. Nah, disinilah tempatnya untuk meneruskan kreativitasnya, yakni video gagasan konstruktif. Nah, adapun kalau yang non pendanaan dan langsung diberikan insentif,
Nah, ini nanti tolong dicek Bu Karina, Bu Nili, dan juga Bapak Ibu dosen, kira-kira nanti Uniska masuk di klaster berapa ya. Saran saya dioptimalkan saja. Karena apa? Artikel ilmiah ini jarang sekali dan juga gagasan futuristik ini juga potensial, Bu. Nah, dari sini nantinya misalnya di AI ini bisa menggunakan data-data PKL, KKN ya, data-data kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya, ataupun bahkan PKM yang tidak didanai di PIMNAS. Nah, itu bisa diubah atau katakanlah dimodifikasi artikel menjadi artikel ilmiah. Ya. Nah, kemudian ada juga gagasan futuristik tertulis. Nah, ini memang lebih ke masa depan, jadi namanya juga futuristik ya. Jadi adik-adik yang punya dream, punya mimpi, yang mana mungkin punya ide 20 tahun yang akan datang di IKN akan ada metaverse zoo misalnya, atau metaverse taman herbal Kalimantan misalnya. Ya enggak? Dan itu kan tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 3-5 bulan, itu namanya pendanaan. Tapi kalau dituliskan dengan didukung oleh data-data ilmiah yang ada, nah ini kan justru nanti bisa menjadi upaya untuk submit di gagasan futuristik tertulis. Begitu ya. Nah, ini sebelum nanti kita masuk, ini saya sudah 45 menit, nanti akan saya tunjukkan penekanan-penekanan yang mana nantinya adik-adik sekalian bisa lihat dan juga contohnya dan cara membaca buku panduan ya agar memudahkan dalam penyusunan seperti apa. Semoga terlihat, Bu Nili. Ini sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, ini adik-adik tolong diperhatikan ya. Nah, ini Bu, nah ini juga tadi sudah saya cek di luaran proposal. Ya, luaran proposal wajib menuliskan, memunculkan yang ada di sini, Ibu. Nanti ini adalah ringkasan slide yang paling penting ya yang bisa Ibu-ibu lihat, Bapak Ibu lihat dan juga adik-adik sambil saling cross-check. Contoh PKM RE. Ya, di sini dikatakan harus sesuai dengan bidang ilmu. Kolaborasi lintas angkatan ya, lintas bidang dianjurkan. Nah, sesuai bidang ilmu maksudnya gimana? Ketuanya dan juga dosen pendampingnya harus sama. Misalnya dari farmasi juga harus dari farmasi. Bapak Ibu dosen memiliki kuota 10 proposal satu orang. Ya. Kemudian adik-adik mahasiswa punya kuota 2 proposal. Boleh jadi ketua dua-duanya, boleh jadi ketua anggota, ataukah jadi anggota-anggota. Gitu ya. Jadi nanti misalnya adik-adik pengen, oke, saya keilmuan farmasi saya gunakan di RE. Saya mau yang tidak sesuai bidang ilmu, apa misalnya PM. Nah, ini kan pengabdian masyarakat, Bu, tidak sesuai bidang ilmu ya. Nah, ini juga potensial sekali, Bu. Ya, selain misalnya kalau PKMK, saya agak kesulitan nih untuk menghitung adanya BEP atau misalnya bagaimana progres 3-4 tahun ke depan. Nah, PM ini target yang luar biasa, Bu. Dan di sini ada keterangannya ya, bagi mitra non-profit. Ya, mitra non-profit. Mitra non-profit apa? Sekolah, ya, tempat ibadah, bisa masjid, gereja, ya, posyandu, ya, kemudian nantinya akan ada ibu-ibu PKK, ya, Karang Taruna, itu kan non-profit semua, tuh, Bu. Nah, maka dari itu RE dilihat sesuai bidang ilmu, ya. Nah, pendidikannya boleh mix antara D3, D4, S1 selama dalam satu universitas yang sama. Ingat ya, satu universitas yang sama. Nah, di sini jumlah mahasiswanya 3-5, pendanaannya maksimal 10 juta. Luarannya, nah ini yang tolong di-highlight, harus ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, akun media sosial. Ini wajib ada. Coba dilihat di bagian luaran, pasti di poin 4 itu wajib ada semua, Bapak Ibu.
ya. Nanti tolong disesuaikan lagi, dilihat lagi. RSH, misalnya ada teman-teman psikologi, teman-teman ekonomi, ya, kemudian teman-teman hukum. Nah, ini adalah di sosial humaniora, adik-adik. Ya, ini harus sesuai bidang ilmu juga. Jangan sampai farmasi masuk ke sini, nanti salah kamar. Ya, PKMK tidak harus sesuai bidang ilmu. PKMPM tidak harus sesuai bidang ilmu. Ya, PI. Nah, PI ini biasanya yang sering mengajukan adalah anak-anak teknik. Ya, karena apa? Di sini sudah harus punya mitra yang profit dan sudah siap 1:1 alatnya dan siap untuk diproduksi manufacturing, ya, seperti itu. Kecuali kalau KC, misalnya kalau ada adik farmasi, kolaborasi dengan anak IT, pengen bikin sistem kesehatan, ya, KC, nah ini kalau bidang ilmu ya berarti ketuanya farmasi, dosen pendampingnya farmasi, tapi harus ada mahasiswa anggotanya adalah di luar farmasi IT, kalau memang berupa sistem. Gitu, ya, semoga bisa menangkap adik-adik. Nah, kemudian ada namanya PKMKI. Nah, ini karya inovasi. Ya, ini berupa hasil karya fungsional inovasi solutif skala penuh dan bukan prototipe lagi. Lihat di sini KC ya. Luarannya adalah kemajuan, laporan akhir, prototipe, produk fungsional. Jadi kalau prototipe itu pasti KC. Ya. Kalau sudah KI, PI, ya ini luarannya adalah buku pedoman mitra, ya. Kalau KI adalah produk fungsional skala penuh, gitu ya. Nah, ini yang suka bikin video, nah ini juga tidak harus sesuai bidang ilmu adik-adik, ya. Nah, ini nanti bisa klik SDGs, itu ada banyak ya yang bisa diusung, isu nasional keprihatinan bangsa ya, seperti narkoba, terorisme dan seterusnya itu bisa. SDGs kalau farmasi apa? Stunting, gizi buruk itu juga bisa masuk, ya. Nah, kemudian ada tadi yang 2 di bawah ini ya, ini insentif. Dia tidak masuk ke PIMNAS, tapi langsung diberikan insentif 2,5 juta. Ya, berupa artikel gagasan dan artikel ilmiah. Sip, begitu, Bu. Saya boleh lanjutkan dulu biar nanti saya tekankan di beberapa titik, Bu. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Nah, ini yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama ini adalah PKM Riset Eksakta ya. Nah, inilah untuk teman-teman farmasi biasanya ada di sini ruang lingkup penelitiannya lebih banyak di bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematika, material science dan kebumian. Ya, nah ini biasanya di laboratorium penyelenggaraannya dan juga bisa juga di lapangan. Adik-adik, Bapak Ibu, tolong diperhatikan, ini nanti akan saya share juga ya. Ini adalah sistematika proposal. Ya, diisi oleh apa saja? Daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode riset, biaya dan jadwal ya. Di dalamnya ada anggaran biaya, ada jadwal kegiatan. Pustaka ikuti dan ingat, lampiran setiap PKM berbeda-beda. Contoh ini RE ada berapa lampirannya? Ada 4 ya. Nanti kita coba lihat yang lain ya. Nah, ini adik-adik nanti akan saya berikan e-book ya, judul-judul yang didanai di tahun 2022 untuk sebagai brainstorming juga ya. Nanti Bapak Ibu dosen saya share. Jadi nanti semua pendanaan bidang ada semua. Termasuk gambar-gambar ini juga ada ya, dan juga judul-judulnya. Ini kebetulan anak farmasi ya yang mendapatkan apa namanya medali emas ya. Ini sebenarnya simple adik-adik sekalian di sini, tapi apa namanya judulnya yang bombastis. Inovasi formula metformin terinkorporasi glukos, respon mikropartikel yang terhantarkan melalui dissolved microneedle sebagai peningkat efektivitas terapi diabetes mellitus tipe 2. Intinya itu inovasi formula patch untuk peningkatan
DM tipe 2. Nah, kalau singkatnya kan gitu. Tapi ini bisa membuat judul dengan sangat indah. Ya, hanya 20 kata. Ya, nanti kita lihat, kita bedah buku panduannya. Oke. Nah, ini yang PKM RSH biasanya adalah untuk teman-teman di sosial humaniora ya. Nah, ini juga berbeda adik-adik. Contoh nih, lihat. Counter hegemoni kearifan lokal Balai Bayan dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi di tengah hegemoni modernisasi pembangunan. Sebenarnya kan simpel ya, tapi kita buat judulnya dengan sangat indah gitu. Ya, nah dari sini adik-adik, maaf saya minum. Dari sini adik-adik sekalian bisa belajar nanti ya. Termasuk nanti saya kasih link beberapa judul di PIMNAS di Medan dan juga PIMNAS di UGM ya, yang nanti bisa juga adik-adik bisa lihat sebagai brainstorming. Nah, ini RSH, sistematika proposalnya, lampirannya ada 4 ya. Terus kemudian PKMK. Nah, kalau memang adik-adik tertarik ke PKMK ya, ingat jangan sampai jadi rival penjual yang sudah ada. Karena apa? Karena di PKMK ini ya harus ada ya bagaimana produk usaha diwujudkan dalam bentuk ya fisik dan produk jadi ya, di mana di sini nantinya tidak semata-mata berorientasi pada laba tetapi lebih mengutamakan kemanfaatan dan kreativitas produk berbasis iptek. Misal bikin tas, tasnya harus ada ipteknya, nggak cuma tas biasa saja. Gitu ya. Nah, jadi di sini memang harus ada base of iptek ya dalam quality pelaksanaan usahanya. Ya. Nah, ini adik-adik sekalian yang perlu dipersiapkan ya, mulai dari metode pelaksanaan, potensinya apakah siap ya untuk keberlanjutan usaha, jangan sampai cuman 1 tahun setelah itu musiman nggak ada lagi, nah kan repot ya. Keunggulan produk dibandingkan yang sudah ada, unik ya, tapi bukan aneh ya, berbasis iptek wajib ya, dan juga peluang pasar dengan didukung oleh data. Nah, ini adik-adik lampirannya ada 4 untuk PKMK. Di-highlight ya, daftar isi, pendahuluan, gambaran usaha, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka. Ini contohnya. Nah, hati-hati adik-adik kalau memang kita tidak bisa membuat akronim yang bagus, ya itu jangan coba-coba. Nah, ini contoh nih. Ini kebetulan ada bau-baunya mixen di saya, Silina ini ya. Tapi ada tuh misalnya misalnya dia pengen merangkum kata-kata depannya menjadi senjata. Oh, nggak ada hubungannya antara limbah dengan senjata. Nah, ini yang disebut akronim yang tidak ada kaitannya. Nah, maka dari itu lihat, belajar ya yang sudah tidak seperti apa dalam proses pemberian pendapat. Nah, ini adik-adik yang perlu diperhatikan, kalau PM jaraknya dari kampus ya, itu maksimum 200 km. Nah, ini kayaknya dekat kalau di Kalimantan ya, Bu ya. Nah, nanti tolong di bagian lampiran itu harus ada Google Map-nya adik-adik. Ya. Nah, jadi selain itu jangan mitra yang sudah profit, tapi wajib mitra yang non-profit. Ya, dan ingat di sini tidak boleh yang tanda tangan untuk surat pernyataan kesediaannya itu mentang-mentang bapaknya ketua RT, camat, ya kelurah, nah itu nggak boleh. Tapi harus merupakan kelompok masyarakat ya atau mitra non profit. Ya, tidak harus ada stempel. Ya, ketuanya saja Karang Taruna, ketuanya misalnya ibu-ibu PKK, kan bisa, ya. Nah, di sini adalah untuk sistematika proposalnya. Sekarang lampirannya ada berapa? Lampirannya ada 6. Beda toh? Jadi jangan sampai salah ya.
Jadi nanti dihitung tadi luaran penting, selanjutnya adalah lampirannya. Ini penting juga karena apa? Maksimal 200 kilometer dibuktikan dengan Google Map. Ya, Adik-adik ya. Nah, ini contohnya Adik-adik. Penguatan jiwa wirausaha melalui metode mission based learning pada anak pasar Louis Liang putus sekolah sebagai upaya perbaikan kualitas hidup masa depan. Nah, intinya kan kita ingin mendampingi adik-adik yang putus sekolah gitu toh. Nah, tapi di sini ada upaya judul yang bagus ya dan kemudian disajikan dengan unik begitu ya. Novelity-nya ada dan juga terlihat kan di sini Louis Liang ini pasti kan di suatu daerah yang kecil kan. Nah, adik-adik juga bisa begitu di sekitar saja tidak perlu harus yang lingkupnya luas sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini QR code Bob. Nah, ini kebetulan kayaknya dari Makassar ya. Oke. Inovasi media pembelajaran aksara lontara bagi siswa SD Impres Kera-Kera Kota Makassar. Nanti adik-adik juga gitu. Boleh misalnya kecamatan mana, kabupaten mana gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah PKM PI ya, di mana ini untuk PI harus memiliki kelompok masyarakat yang mana berorientasi mitra yang profit ya. Jadi dari sini nanti adik-adik ini adalah produk IPTEK yang dikerjasamakan dengan IPTEK yang sudah siap diterapkan, harus ada mitranya ya, kemudian surat pernyataan kesediaan kerjasama dan juga harus ada kesepakatan dengan mitra. Nih, adik-adik. Lampirannya tambah lagi, jumlahnya 7, adik-adik. Ya, nah ini nanti adik-adik bisa lihat bagaimana nanti ini harus dilihat ya, jangan sampai salah ya. Nah, PI contohnya. Nah, makeup artist. Kalau makeup artist ini kan pasti profit ya. Misalnya kalau Bu Nili dulu saat wisuda MUA ya makeup itu pasti kan bayar. Nah, maka dari itu PI ini pasti yang sudah profit atau memang sudah punya usaha berjalan seperti itu. Ya. Nah, oke, saya cepat saja. Ini yang KC, adik-adik, Karsa Cipta, ini adalah prototipe ya. Jadi nanti di sini adik-adik perlu merenung ya, kira-kira wujudnya prototipe itu apa? Ya, suatu karya yang akan saya siapkan ya, kalau memang ingin mengusulkan ke KC. Jadi harus kekinian, state of the art-nya jelas ya, kreatif, kemanfaatannya tinggi meskipun dalam bentuk prototipe ya. Nah, ini lampirannya berkurang. Ya, tadi ada 7, ya sekarang KC hanya 5. Ya, di 5 ini ada gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Nah, di KC ini contohnya nanti akan saya berikan bukunya lengkap sekali ada, termasuk untuk yang KI. KI ini juga berkurang ya, di mana di KI ini juga sudah harus siap adik-adik, ini merupakan karya fungsional inovatif, solutif berbasis IPTEK ya, juga sudah harus siap untuk skala massal. Jadi ini KI ada 5 juga untuk lampirannya. KI, ya ini contohnya, inovasi alat penyadap pohon karet otomatis berbasis IoT untuk meningkatkan kualitas hasil sadapan petani karet Indonesia. Nah, ini perbedaannya nanti bisa dibaca ya, adik-adik, yang PI apa, KI apa, KC bagaimana ya, antara ketiganya, dan yang sebelum dua terakhir, ada VGK, video gagasan konstruktif. Jadi ini harus ada nilai-nilai tujuan dari SDGs. Ya. Jadi nanti adik-adik bikin gagasan pemecahan masalah, ya, isu nasional, SDGs ya, berupa sistem gagasan dimuat menjadi konten video YouTube 2-4 menit ya, di mana gagasan secara kreatif, mudah diingat ya, dan inspiratif dan mudah dipahami. Ini strukturnya mulai dari pendahuluan, skenario konten, metode pelaksanaan, biaya jadwal, pustaka, dan lampirannya ada 5. Ya, nah ini adalah VGK. Jadi ini gagasan ya sebelum AI nanti yang terakhir. Nah ini adik-adik coba lihat.
Gameland, inovasi ruang pertunjukan pendidikan industri berbasis virtual dalam menciptakan era baru masyarakat gamelan dunia. Kira-kira kalau di dunia itu ada masyarakat gamelan, kalau 4 bulan sampai 5 bulan bisa terwujud apa enggak? Tidak. Nah, maka dari itu ini adalah yang sistemnya adalah nanti 15-20 tahun yang akan datang, ya. Seperti itu. Multi-level coastal city development, adaptasi tata ruang untuk meningkatkan resiliensi kawasan pesisir di masa depan. Pasti akan ada masa depan, ya. Masyarakat era baru. Nah, hal-hal yang seperti itu yang VGK adik-adik, ya. Nah, ini GFT tertulis, kalau tadi itu adalah dalam bentuknya video, dan ini adalah gagasan futuristik tertulis, ya. Jadi adik-adik bisa menuliskan, ya. Terlihat kan di sini, misalnya contoh nih, judul PKM GFT. Saya lihat paling bawah nomor 7. Star City, konsep kota bawah laut berbasis kemandirian energi pangan dan berketahanan dalam mewujudkan kawasan perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Nah, ini juga tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi gagasan ini nanti bisa terwujud oleh generasi-generasi yang akan datang. Beda dengan PKM pendanaan. Misalnya di sini, salep rimpang jahe, penyembuh luka diabetes terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Bisa dilihat, diamati di lab 4-5 bulan. Final. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara PKM, pendanaan, dan tidak. Nah, ini adik-adik sistematikanya, jadi lampirannya cukup 3 saja. Ya. Nah, yang terakhir, AI. Nah, AI ini tadi yang seperti saya sampaikan, ya, cukup nantinya halaman inti memuat isi keseluruhan artikel dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka sejumlah 8-15 halaman. Tidak boleh ada halaman sampul, lembar pengesahan, dan juga daftar isi. Sumbernya dari mana? Dari PKL, KKN, ya, ataupun PKM yang tidak diundang di tahun sebelumnya. Ya, ini sistematikanya adik-adik nanti bisa dilihat juga, ya. Itu selamat berjuang, adik-adik pastinya bisa, ya. Dan saya perlu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu pendamping yang mana untuk PKM tahun ini, ya, itu ini, ya. Unggah waktunya, ya. Jadi nanti seleksi di internal tolong bisa lebih awal karena kita masih ada waktu 12 hari lagi. Bapak Ibu jangan mepet, saran saya, ya. Jadi nanti bisa sudah mulai mengunggah proposal, ya, dan juga nantinya pada 6 Maret pimpinan perguruan tinggi melakukan validasi, ya, paling lambat 6 Maret 2359 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah, ya Bu, ya, nanti masih ada waktu sepertinya, seperti itu. Tapi kita pakai fokus ini aja. Begitu, terima kasih kepada Bu Nili, kami kembalikan waktunya, semoga nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Lutfi, pemaparan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat ya Pak, bukan hanya untuk rekan-rekan mahasiswa, tetapi kami juga sebagai dosen pendamping. Dan ini sepertinya rekan-rekan mahasiswa sudah mulai tercerahkan ini Pak, untuk eksekusi ide-ide PKM-nya. Atau mungkin udah ada yang mendapatkan ide-ide baru ketika setelah pemaparan materi dari Bapak. Selanjutnya mungkin kita masuk ke dalam sesi bedah proposal. Jadi kami sudah memilih 3 proposal secara random yang akan diberikan masukan, kritik, dan saran oleh Bapak Lutfi. Untuk proposal pertama, kelompok PKM-PM sosialisasi monodumil, apakah sudah ada ketua dan anggota kelompoknya? Boleh di raise hand ya, untuk ketua dan anggota kelompok PKM-PM sosialisasi monodumil.
Boleh diklik raise hand. Sambil saya share screen ini PKMPM-nya. Oke, ada Normila. Normila siapa lagi anggotanya? Ada Cut Raisa, Nazwa Raisa, sama Syarif, sama Kak Putri. Apakah berhadir pada hari ini? Berhadir, Bu. Tolong di raise hand ya. Oke. Sambil saya bantu untuk share screen. bentar. PKMPM. Sosialisasi, Mondumil, monitoring posyandu ibu hamil sebagai peningkatan monitoring stunting anak pada ibu hamil di Desa Makarum. Bidang kegiatannya adalah PKM pengabdian masyarakat. Untuk Bapak Lutfi, Oke, baik. mungkin ada yang mau Boleh, siap. Boleh di stop share, saya sudah ada Oh iya, catatan-catatan. baik Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini saya harus berperan sebagai reviewer ya Bu ya, jadi agak Iya dalam Bapak. ya ceritanya ya nanti kalau mau discuss nanti akan saya kasih info-infonya ya. Nah untuk tadi ini betul ya? Ini tadi pengabdian masyarakatnya? Iya, benar Bapak. Betul ya. Ini langsung tidak dilihat isinya Bu, langsung rejected adik-adik. Yes, betul. Karena tahap awal untuk proposal, nanti adik-adik sekalian akan saya kasih tahu caranya. Mumpung masih ada waktu dan belum tertinggal, ya nanti akan bisa adik-adik temui. Termasuk ini, tanda tangannya ini semuanya langsung reject dari para dosennya. Ya, termasuk di sini tidak ada halaman, kemudian margin kanan kiri. Ya, ini langsung terlihat secara administratif, akan langsung otomatis tidak dilihat isinya. Ya, misalnya ini secara administratif memenuhi. Nah, ini adik-adik, tolong ini adalah luaran yang tadi saya sampaikan. Ya, luaran. Ini kan PM, betul? Ya. PM-nya luarannya ini adik-adik, yang adik-adik tuliskan. Padahal wajibnya tadi kalau adik-adik punya PKMK ya. Nah, ini ya saya bukakan biar nanti bisa jadi guideline. Nah, kelihatan. PM ya. PM berarti apa saja di sini, Dek? Normila, dipersilahkan. Bisa terbaca? Bisa ada laporan pengajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra, sama akun media sosialnya, Pak. Sip, diperbaiki ya. Nanti insya Allah akan bagus. Karena kalau di luar Jawa, pengabdian masyarakatnya itu bagus-bagus, Dek. Ya. Nah, maka dari itu ini dilihat. Termasuk misalnya kita geser lagi ke bawah. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ketika membuat suatu skema gambar, usahakan ada title judulnya yang jelas, SPOK-nya. Ya, karena apa? Nah, di sini kalau misalnya flow tidak ada padanan bahasa Indonesianya, dicetak miring atau dimiringkan. Gitu ya, adik ya. Nah, insya Allah masih ada waktu, nanti bisa diperbaiki ya. Nah, ini ya, misalnya pick up. Nah, ini kan. Nah, ini dari atas tadi, dari dana saja. Ini hanya dari dikti. Dikti udah nggak ada lagi, namanya Belmawa. Termasuk sumber dari universitas tidak ada. Mungkin dari sini langsung coret ceritanya, ya. Termasuk nanti otomatis kita akan lihat ke bawah. Nah, ini lain-lain harus ada totalnya ya di sini, ya. Ini kegiatannya hanya 3 minggu, padahal kita akan 4 sampai 5 bulan, ya adik-adik ya. Pustaka kanan kirinya marginnya belum sesuai, nggak apa-apa, kan ini belajar ya. Untuk kita bisa jadi expert itu kita mulai dari sini, tidak perlu malu, tidak perlu takut ya, harus berjuang ya, seperti itu. Mau malah justru harus dibuktikan ya, termasuk ini. Oh, ini cara pembuatannya belum sesuai untuk tanda tangan. Kita lihat dosennya juga mungkin nanti sama ya.
Mana dosennya? Tidak hanya adik-adik mahasiswa saja. Nah, ini Bu Karina, mari kita lihat ya. Sebenarnya Bu Karina 5 tahun terakhir sudah disesuaikan ya. Nah, tapi Bu Karina nanti ini akan saya ajari. Ini nanti bisa menjadikan tidak diterima karena ini hasil cropping. Ya, oke. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini totalnya, ini baru subtotal, kan totalnya belum ada. Nah, total terbilangnya belum ada juga ya. Nah, itu biasanya juga terlihat. Ini juga diisi ya, alokasi waktu, dan ini harus ditandatangani juga pakai materai asli. Nanti caranya akan saya tunjukkan ya, seperti itu. Dan PMD harus ada apa tadi lampirannya? Nah, biar ingat lagi. Buku pedoman mitra. Google Map. Yes, Oh iya, sekali. Wah, pinter ya. Nah, jadi di PKMPM, nah ini ya. Ini, 200 lihat. kilometer. Yes. Oke. Semoga bisa menjawab Dek Nurmila dan teman-temannya. Ya. Oke ya. Nah, sekarang saatnya saya tunjukkan untuk cara pertama yang kita lakukan itu apa? Sebentar. Adik-adik, nanti itu total ya bukunya itu ada ya, ada banyak. Jadi jangan sampai salah ya. Sebentar. Buku. Kemarin sebenarnya saya sempat kirimkan ke Bu ini juga, Bu siapa namanya? Bu Karina. Terlihat ya, ini ada 11 buku. Yang pertama pedoman umum. Oke, ini ya kuncinya pedoman umum dulu. Di pedoman umum ini adik-adik, nanti adik-adik bisa baca dulu pelan-pelan aja diresapi. Ya, karena kebetulan saya ikut dalam tim penyusun di sini ya, jadi tahu bagaimana isi dari buku ini. Termasuk misalnya nanti bila universitas tempat dari Bapak Ibu dosen, kalau memang ingin melakukan konversi SKS, misalnya adik-adik nanti lolos di mana? Artikel ilmiah, learning hours-nya berapa jam, SKS-nya berapa, di bagian bawah itu ada Bu, paling bawah ya. Nanti itu bisa menjadi guideline, karena beberapa universitas itu sudah mengkonversi ke MBKM, kemudian kalau lolos sampai ke PIMNAS bahkan sudah bebas dari skripsi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti aturannya ada di bagian paling bawah. Nah, kita nggak usah cerita tentang logbook dulu ya, karena ini nanti kalau sudah didanai. Setelah teman-teman sekalian ya baca pedoman umum, buka satu misalnya di sini apa? PKMRE yang paling seringnya anak farmasi. Kita buka ya bukunya PKMRE kalau perlu dijejer. Nah, di sini adik-adik sekarang kita apa namanya? Oh, sorry, ini yang kebuka malah PKMPM ya. PKMPM ya, Bapak-bapak sesuai ya. Nah, ini fokus dulu di proposalnya. Nah, ini nanti waktu untuk upload konten medsos dan sebagainya nanti otomatis kalau sudah didananya adik-adik akan ke sini jalannya ya. WITA, WIT, WIB nanti ya. Nah, kriteria pengusul biasanya di-screening oleh pihak kampus. Nah, ini adik-adik diperhatikan. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim ya. Jadi tolong dilihat halaman 6 ya kalau PM. Ini ya. Jadi nanti isian kelengkapan dientrikan langsung ke Simbel Mawa ya. Pengesahan ya dilakukan dengan validasi dosen pendamping dan juga pimpinan perguruan tinggi ya, dan sudah tidak zaman lagi pengesahan di kertas. Nanti capek nyari Pak Dekannya, capek nyari Bu Wakil Dekannya, jadi sudah tidak ada ya adik-adik. Nah, di sini isi utamanya apa? Dikemas dalam bentuk file PDF. Oke ya. Isi utama proposal tuh ini adik-adik. Cukup ini saja.
ya, daftar isi, halaman inti, lampiran, wis, itu aja. Nggak usah cover macam-macam, enggak. Nanti enggak dilihat, enggak diterima. Ya. Kemudian daftar isi diberi nomor halamannya adalah ini adik-adik, di kanan bawah. Ya, tadi kan ada masih di tengah. Betul enggak? Ya, jadi ini diperhatikan. Kalau daftar isi 1 titik, 2 titik, 3 titik. Oke ya. Nah, ini penomoran halaman 1 titik dimulai dari halaman isi, ya. Sementara halaman inti adalah proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan pustaka. Adik-adik, halaman inti ini hanya boleh maksimum 10 halaman. Harus taat aturan. Ya. Ini juga sama. Diberi nomor halamannya angka Arab 1, 2, 3 di kanan atas. Kalau yang tadi 1 titik, 2 titik ada di mana? Kanan bawah. Kalau ini ada di kanan atas. Ya. Nah, oke. Nah, isinya apa saja ini? Times New Roman, tidak ada Arial, Calibri dan semuanya. 1,15. Jadi nanti Bu Nili dan Bu Karina dibuatkan template Bu yang sudah sesuai ini. Adik-adik masukin. Itu bisa disetting Bu. Ya, saya kasih PR buat Bu. Terima kasih ya, Pak, masukannya. Kemudian nanti Bu, di sini ada daftar isi, apa saja dilihat adik-adik, dananya maksimalnya berapa, tidak diperkenankan berapa. Nah, ini dia yang sering lupa dan ini yang terbaru. Di tabel 4.1 harus ada AdSense media sosial. Dari mana? Ya, oke. Ini harus ada dari mana-mananya penjabarannya. Saya lihatkan lagi sebentar. Sebentar. Kelihatan. Ya, saya pindahkan dulu biar gampang dan adik-adik biar bisa mengingat. Ini sebenarnya sudah disosialisasikan beberapa waktu lalu, adik-adik. Nah, ini adalah jumlah yang didanai Bu tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian 2022 memang mengalami ada penurunan. Dan semoga di 2023 ini ada peningkatan, ya, insya Allah. Nah, ini buku pedomannya ada 1 buku pedoman umum, 10 buku pedoman pelaksanaan. Nah, ini yang membedakan adik-adik. 2023 ya ada 4-5 bulan, bukan 3 minggu. Ya. Jadi pendanaannya 10 juta dari Belmawa, dari perguruan tinggi ini wajib ada, Bu. Misalnya mau ngasih 500.000 dalam bentuk cash atau in-kind. In-kind itu boleh fasilitas, Bu. Misalnya laboratorium. Itu boleh juga. Ya, Bu, ya. Kemudian maksimal instansi lain, misalnya apa? CSR, ojek online, nah misalnya gitu. Itu boleh. Atau apa namanya? Catering kantin. Nah, itu juga boleh. Tapi ini tidak wajib, boleh kosong. Yang ini wajib ada. Luarannya wajib harus ada akun media sosial. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, ini yang membedakan PKM 2023 dengan PKM yang sebelumnya. Nah, nanti Ibu dicek ya, Ibu ada di klaster yang mana. Misal ada di klaster 5, nggak apa-apa, malah justru bertarungnya dengan klaster 5. Nanti kalau Ibu dapat di klaster 1 malah tarungnya sama UGM, UI, ITS, malah berat. Nah, di sini Bu, ini dioptimalkan dengan baik ya, ada peningkatan 5 PKM AI, 5 GFT, ini jangan sampai lepas ya Bu ya. Kemudian 8 bidang ada, 7 ini. Nah, ini adik-adik tolong dilihat anggaran biaya wajib ada ya di sini ya. Total kalau dijumlah maksimal adik-adik bisa menuliskan 13 juta. Ya. Dan yang tidak boleh apa? Nanti bisa dibaca, nanti saya berikan ya. Nah, ini promosi kegiatan sosmed maksimal hanya boleh Rp500.000. Seperti itu.
Oke, jadi ini ke sini tadi saya mau ngajari buka buku toh ya. Nah, kita balik lagi ke buku biar fokus adik-adik ya. Kelihatan bukunya? Sebentar. Kelihatan Bu buku? Kelihatan, Bapak. Ya, ini ya Bu. Jadi Bu, nanti Bu begini. Ini adalah karena tadi PM ya, totalnya lampirannya ini adik-adik. Iya. Dan ini isi kelengkapan yang di entry utamanya itu cuma sampai di sini, Bu. Ya, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Jika isi utama proposal ada cover, ada lembar pengesahan, ada ringkasan atau abstrak, maka proposal tidak lolos. Oke ya, Bu ya, fix ya ini ya adik-adik. Jadi memang kita diajak untuk taat aturan. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Laporan kemajuan abaikan dulu, saya mau mengajak Anda untuk ke belakang. Nah, nih. Di setiap buku lampiran itu ada lampirannya, Dek. Tadi kan dirimu minggu toh, bikin kayak gini, plek seperti ini. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, tapi jangan sampai 6, karena maksimal hanya boleh 5. Di sini jangan cuma penanggung jawab saja, tapi ditulis sama person penanggung jawab. Ya, plek sama dengan ini. Lampiran 1. Sekarang, nah ini biodata ketua, ya. Kalau yang diajukan PM ya jangan sampai kecelek RE ya, jangan sampai salah. Ini sama adik-adik. Setelah adik-adik isi di sini, tanda tangan Bu Nili tolong warna biru ya Bu. Tanda tangan basah no cropping. Bapak Ibu dosen yang sibuk tidak bisa. Karena kan sering tuh Bu, nih CV saya 20 halaman, masukkan semua, pasti diterima. Wah, ditolak pertama kali. Atau kalau enggak, nih mahasiswa, crop tanda tangan saya. Tolak Bu, nggak bisa. Karena apa Bu ini? Setelah diisi, diberi tanda tangan basah, kemudian 1 halaman penuh yang ada tanda tangannya dipindah di foto yang rapi. Jika ada tanda tangan cropping lokal, proposal tidak lolos. Sudah ya? Nah, itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu kayak gini. Nah, kelihatan adik-adik? Ya, ini kan full toh. Nah, nggak ada crop-cropan di sini toh. Nah, ini yang dimaksudkan, dibikin yang rapi. Kalau bisa tadi tips saya warna biru, meskipun di sini nggak ada tanda tangan biru. Not ya, Bu Nili ya. Baik, Pak. Kemudian Bu Nili, satu lagi. Ini Bapak Ibu dosen pendamping. Wah, riset saya kayak tadi saya dikenalkan Bu Nili 10 tahun. Nggak diterima Bu Nili, hanya 5 tahun saja. Diisi satu-satu gitu cukup. Kayak punya Bu Karina tadi udah cukup cocok. Cuma punya Bu Karina tadi belum Tanda ya. tangan. Iya, tanda Iya. tangan. Tapi sudah benar ya. Jadi setelah diisi tanda tangan teman penuh dengan hasil cropping lokal maka proposal di tahap 1. Ya, semoga bisa menjawab. Sebelum kita ada 2 proposal lain, nanti adik-adik pasti langsung bisa menilai ini diterima atau tidak dari penjelasan saya. Silahkan, ada pertanyaan? Dari Normila, kelompoknya mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kita langsung masuk kelompok lagi nih. Siap. Mungkin. Saya lanjutnya dulu ya. Udah Ibu, cukup. Baik, terima kasih. Oke. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu dosen, sebenarnya Bapak Ibu itu bisa jadi reviewer ya. Nah, oh ya satu lagi tadi Mbak Nurmila, ini ya acuan untuk pengeluaran dananya plek sama ini. Iya, Ibu. Tapi jangan sampai ini ya, kan nggak bikin tangkul sabit, no, jangan. Ini hanya contoh ya, seperti itu. Ya, ini maksimum. Dan jangan lupa di sini ada AdSense sosial media.
ya maksimal 500.000 tadi. Nah, ini grand totalnya adik-adik harus sama dengan jumlah yang tadi di atas. Disebutkan ya terbilangnya berapa. Susunan terima organisasi ini harus ada ya, bidang ilmu studi. Nah, Bu, ini kalau beda angkatan lebih bagus. Tadi sih saya lihat beberapa sudah beda angkatan Iya, ya. Karena itu adalah kebetulan. bentuk untuk estafet atau kaderisasi ya, Bu ya. Ini Dek, materainya jangan lupa tidak usah materai tapi materai yang real saja. Ingat. Jadi ya. Nah, iya Pak. oke, mitra juga begitu, termasuk saya mau menunjukkan ini. Nanti tiba-tiba, nah, nih, Bu Nili pengen jadi reviewer. Sini saya review. Nah, Bu Nili, lihat ke sini, Bu. Ini ada di lampirannya, semua skema ada. Formulir penilaian proposal ada, dan ini adalah tabel yang ada di tempat saya secara komputer. Isinya ya ini, Bu. Jadi nanti pura-pura ngisi, Bu. Ya, dinilai Belajar dulu. reviewer ya, Pak ya. Betul sekali. Seperti itu. Ya. Baik. Oke, sekarang saya akan masuk ke dua judul yang lain tadi. Karena dari belakang ini PM lagi. Wah. Bagaimana sekarang Mbak Nurmila? Mbak Nurmila, kalau sebagai reviewer, diterima atau ditolak? Masih ditolak Pak, banyak orangnya. Oke. Iya, dari secara administratif Mbak Nurmila langsung bisa lihat karena ada covernya. Ya. Iya. Oh, ini ya, termasuk di sini ya, di sini nggak perlu nyari-nyari Pak Aris, Pak Izdani, nggak perlu ini ya. Nanti malah pusing mahasiswanya. Ringkasan perlu nggak Mbak Nurmila? Belum perlu Pak. Tidak perlu, bukan Belum perlu. Tidak ya. perlu. Mbak, ini kira-kira style hurufnya apa ini? Halo, mungkin yang lain, Mas Niko. Mas Style Niko hurufnya ini apa? kelompoknya ini Pak Mas Niko, Pak. Style hurufnya apa nih? Kalau kemarin dilihat tuh TNS, tapi kayaknya berubah jadi Calibri atau Arial. Masih ada waktu ya, Mas Niko ya. Pokoknya harus diubah, disesuaikan halamannya, Mas Niko ya. Tuh ya, nih kan Mas Niko. Calibri ya, Mas Niko ya. Calibri. Udah coret Mas, nggak melihat isinya. Padahal bagus loh sebenarnya. Ya. Oke, begitu. Dan Mas Niko nanti tolong disesuaikan luarannya lagi seperti tips dari saya tadi. Nah, ini kan kulit durian briket, Mas. Ini dibuat lebih panjang lagi, Mas. Ya, termasuk apa istilahnya akronimnya. Gini aja, potensi kulit durian jenis apa gitu yang cuman ada di Kalimantan, Mas, caranya. Cari familinya, Mas, ya. Dimanfaatkan untuk briket sehat. Nah, titik-titik pengolahan ikan di pantai titik-titik di Kalimantan. Gitu ya, Mas? Anak punya jatah 20. Ya. Sip. Kemarin itu Pak, kalau dari diskusi itu kan kita bikin pendek ini, jadi masyarakat itu enak Pak menangkapnya kan masyarakat di Yes. kan. Oke, sudut pandangnya reviewer biar didanai dulu. Oh, Nanti iya. kalau sudah didanai, Mas mau bikin apapun, monggo. Nah, gitu toh? Ya. Oh, saya ngerti. Nah, Mas, nanti di Bu Neli itu akan saya, ini Mas, ada buku Mas, yang Mas bisa lihat-lihat ya Mas, yang mana ini tahun lalu Mas, ya. Ini lengkap, misalnya Mas di sini PKM, PM. Nah, nanti Mas, itu scroll aja ke bawah. Judul-judul yang sampai ke sana itu apa saja, ini PKMK. Ya, nanti dalam memberikan judul tuh Mas, nah itu unik-unik. Nah, itu nanti bisa jadi ide. Nah, ini contoh Mas, misalnya sama-sama K ya Mas. Ceritanya dia itu kan pengen memanfaatkan ubi. Ya, coba sendok ejibel dengan kandungan ubi ungu dan bayam sebagai upaya mengurangi sampah alat makan plastik sekali pakai. Nah, ini Mas juga bisa modifikasi lagi. Misalnya, ungu sudah ada, orange belum ada. Nama lain orange apa? Potato sweet, misalnya, sweet potato.
sendok edible sweet potato untuk meningkatkan atau menurunkan angka kadar glikemik indeks pada penderita diabetes mellitus untuk terapi fungsional titik. Nah, gitu ya. Insya Allah lah, ini generasi milenial Mas Niko and friend. Nanti lihat-lihat sini ya, Mas Niko ya. Siap. Nah, oke. Itu jadi sementara untuk yang ini, kalau saya reviewernya lewat Mas ya. Termasuk pendanaannya ya. Nah, ini ya. Nanti saya coba berikan beberapa contoh proposal kalau memang dibutuhkan, nanti saya kirim ke Bu Karina ya. Seperti itu. Nih jumlahnya harus jelas, belmawanya ada, semuanya ada, ini enggak ada ya. Tolong adik-adik, ibu-ibu dosen nanti tolong disesuaikan. Tidak boleh lagi. Oh, ini kelihatan banget ini crop-nya ya. Seperti itu. Oke, satu lagi sebelum kita akhiri. Gimana di sini? Nah, ini relatif bagus loh ini. Punya siapa ini? Nafisa ini ada ketua kelompoknya, Nafisa. Ya, ini. Iya, Ibu. Iya, di sini deh. Ya, nanti dicek lagi ya saat penyimpanan ke PDF-nya ya, Dek ya. Ya udah diperbaiki, Pak. Oke, nanti tolong disesuaikan lagi, Dek. Terus kemudian kalau ada gambar itu lebih enak, Dek. Tapi kita tetap citasi gambarnya, ya. Akne, karena gambar itu, Dek. Nah, itu nanti bisa dimasukkan, Dek, di situ ya. Nah, kemudian tujuan riset, urgensi, luarannya, Dek. Nah, ini kan? Nah, sudah masuk ya. Sudah oke ya. Terus kemudian, nah ini dalam menyajikan gambar ada pustakanya bagus sekali ya, dan juga gambar di sini SPOK-nya harus jelas ya, bagus. Nah ini tolong ini dicek lagi ya, April. Sebentar, adik-adik itu terakhirnya kapan? Nanti tolong disesuaikan ya. Nah nanti ditulis saja kalau mau aman 4-5 bulan itu bagus deh. Ya, atau 5 bulan. Nah, itu aman sih, kan maksimalnya 5 bulan ya. Jadi nanti 4 bulan udah selesai kan bagus tuh. Ya, Dek ya. Kemudian alatnya, Dek. Kalau misalnya adik-adik menuliskan alat, ini kan ada mereknya. Mereknya apa, suppliernya di mana. Ya, Dek ya. Termasuk bahannya juga. Tolong disesuaikan, Dek ya. Nah, itu terus kemudian Dek, kalau dibikin secara ini cara kerjanya ya skematik akan lebih indah. Ya. Iya toh? Nah, jadi nanti disesuaikan. Hurufnya udah Times New Roman, ya udah bagus. Ini perguruan tinggi 2 juta. Oke, sudah masuk. Iya enggak? Nah, 5 bulan sudah sesuai. Ya, bagus. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja termasuk ini ya, Mbak Nafisah ya. Oke, disesuaikan. Nanti identitas diri teman-temannya yang lain. Terus kemudian Ibu pendamping Bu Nili. Oh, ini bimbingannya Bu Nili. Iya, saya Bapak. Ini sama ya Bu Nili ya. Nanti ini Ya. disesuaikan Bu Nili. Terus kemudian bagian bawah ingat di cross check lagi Bu Nili. 8.203.000 rupiah. Betul sesuai dengan yang di atas tadi ya. Ya, ini grand totalnya harus terbilang dengan jelas. Ya, ini AdSense media sosial sudah sesuai. Oke, ini nanti cek lagi di lampirannya, tapi sebetulnya sudah cukup, bagus. Ini ya, tanda tangannya tadi. Dengan materai ya Pak ya. Iya, oke. Nice. Ini kalau ini diterima. Rekam lagi sama teman-teman. Baiklah, sepertinya sudah lengkap apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Lutfi Habib, masukannya, kritik dan sarannya untuk proposal-proposal mahasiswa kami. Untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan yang masih belum jelas. Boleh ditanyakan kepada Bapak Lutfi.
bisa raise hand ya untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Silahkan. Oh, ini Mas Dede nih sambil kerja nih. Kerja di mana ini Mas Dede? Oh, iya. Nggak apa-apa, ini mahasiswa milenial harus multitasking nih. Tenang Mas Dede. Sambil kerja masih bisa sambil ini ya, menyimak ya. Oke. Mbak Sekar, ada yang mau ditanyakan Mbak Sekar? Sejauh ini belum ada, Bapak. Ya, cukup jelas yang disampaikan dan highlight dan penekanannya Mbak Sekar. Nggih, sudah sangat-sangat jelas, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Baik. Yuk, habis ini Bu Karina harus segera langsung running Bu Karina ya. Adik-adik mahasiswanya langsung disemangati, terus Bu Nili tadi punya tugas, punya template. Nah, nanti dioptimalkan jatah-jatah yang ada. Gitu ya Bu Karina ya dan Bu Nili ya. Baik, Pak. Mungkin mohon izin saya yang bertanya ya, Pak ya. Oh, boleh, silakan. Ya. Tadi kan kebetulan punya bimbingan saya yang dibedah di proposalnya dari kelompok Nafisa. Kata Bapak dibikin skematik untuk alur kerjanya itu apakah tetap diuraikan di atasnya atau ya boleh dibikin diuraikan di skematik atasnya. itu aja, Pak? Oh, diuraikan di atasnya boleh. Boleh. Berarti skematik mungkin boleh ditaruh di bawah ya, Pak ya? Boleh juga ya, yang penting ada gambar jelasnya. Iya enggak? Nah, seperti itu. Bapak izin bertanya, berarti kalau misalnya skematik lebih dari 10 halaman dong, Pak? Oke, baik. Kalau begitu nanti dipilih salah satu. Pinter nih Mbak Anafisah ya. Jadi itu juga harus dihitung ya. Kalau saya lebih kepada memudahkan reviewer, sudut pandang reviewer. Tapi kalau Mbak Nafisah bisa membuat dengan sajian yang bagus kayak tadi, citasinya, pustakanya, nggak apa-apa, nggak perlu harus ditambahkan itu. Berarti nggak apa-apa kalau nggak skematik tetap? Nggak apa-apa. Tadi kan itu sebagai salah satu opsional ya. Karena kan tadi penjelasannya banyak-banyak. Itu kan bisa dirampingkan sebenarnya ya. Tapi tetap harus memasukkan citasi atau sumber dari mana cara kerja tersebut didapatkan sumbernya. Sip. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Yang masih belum jelas untuk eksekusi ide-idenya bisa ditanyakan mumpung ada pakarnya. Ini udah gatel nih Bu, mau langsung eksekusi nih termasuk Mas Iya Niko. kayaknya Pak. Mas Niko, Mas Raffi ya, semuanya siap. Yang lain. Pemaparan Bapak sudah sangat jelas sepertinya Pak. Oke. Jadinya tidak ada yang ditanyakan lagi. Boleh, nanti kita bisa next kalau pengen discuss di lain kesempatan dan waktunya tersedia, nanti bisa menghubungi saya kembali. Seperti itu ya, Bu Nili. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Lutfi atas izin waktunya. Oh ya boleh. Wah, penasaran nih, gimana? Baru untuk yang pernyataan mitra harus pakai stempel atau tidak, Pak? Tidak perlu. Ya, yang penting menunjukkan ketuanya ya. Tapi jangan kalau itu tantenya Bu RT suruh tanda tangan jangan. Pak Camat jangan ya. Pak Kepala Desa enggak boleh ya. Ketuanya, Dek. Ya. Seperti itu. Sip. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau mungkin mau dibedah juga proposalnya? Izin bertanya boleh, Bu? Iya, boleh, silakan Siska. Untuk kan itu ada lampiran anggota dan dosennya itu harus sama semua kah tanggal, bulan dan anunya? Sama lebih bagus, Dek. Soalnya tahun kemarin Pak tanggalnya kan beda mungkin ya, ulun Kadamiti Hilo itu. Oh, maksud saya adalah dihitung dari sekarang, tidak boleh 2022 ya, Dek ya. Enggak, bukan begitu Pak, maksud saya itu waktu tanda tangannya itu misalkan Banjarmasin tanggal 23 Maret itu 2023 misalkan.
terus tanda tangan. Terus, mungkin, saat mereka memprint itu beda tanggal lagi, tanda tangan terus ditempel. Jadi beda-beda gitu, ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 22 mungkin. Fokus di saat tanda tangan saja ya, karena nanti biar memudahkan, biar lolos, Dek. Ya. Seperti itu, jadi nanti dibuat sama dulu aja, didatangi di waktu yang bersamaan, datang ke dosennya di waktu yang sama, ya. Misalnya besok pun, kalau gitu kan udah tertulis tuh, Dek, wis tetap aja, ya. Yang penting masuk range waktu, seperti itu, ya. Terima kasih, Pak. Siap, semangat. Dipersilakan, ada yang mau bertanya? Permisi Pak, untuk tanggal tadi yang sesuai dengan Lydia, kalau Ya, dimanipulasi udah Pak, misalkan dosen ini ada apa gitu, misalkan gitu ya, di luar dari skenario ya Pak ya, misalkan dosen ini kan ada kesibukan, nah minta tanda tangan, waktu itu tidak sama gitu Pak. Nah, bagaimana kita tuh buat diubah tanggal itu Pak, boleh nggak Pak? oke, baik. Mas, biar nanti itu tugasnya Bu Karina sama Bu Nili saja, ya. Pokoknya saya pesen sama Bu Karina, Bu Nili, dosennya nggak boleh mempersulit mahasiswa. Dah, Siap. biar apa? Biar lolos pendanaan. Gitu ya? Bapak. Ya. Semoga lolos, Bapak. Didukung penuh ini, Pak. Iya. Gitu, Mas Raka, semoga terjawab. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Silahkan, ada yang lain mungkin? Izin bertanya lagi boleh, Bu? Boleh, Monggo, silahkan. silakan. Untuk pendanaan Belmawa itu gimana ya? Soalnya kan itu, anggapannya kan dari kampus loh untuk pendanaannya. Jadi kami tuh harus memasukkan berapa? Nah, Baik. Siska mungkin pakai bahasa Indonesia yang baik Ya, dan nggak benar. apa-apa. Mbak Siska, pertama kali yang dilakukan Mbak Siska pengen ke PKM apa? Iya, Mbak Siska ini kelompok PKM apa, Mbak? PMK, Pak. PKMK. Oke, saya akan bukakan PKMK. Ya, Mbak Siska. Mbak Siska fokus satu PKMK saja. Ya, lihat Mbak Siska di sini nanti lampirannya Mbak Siska. Ya, jadi Mbak Siska ikuti ini dengan detail. Jangan bikin format sendiri, termasuk Mbak Siska dalam mengisikan ini Mbak Siska di sini. Ya, Mbak Siska. Termasuk nantinya Mbak Siska di atas tadi sudah ada keterangannya Mbak Siska. Berapa dari Belmawa yang diajukan? Ya, Mbak Siska pengen berapa? 6 juta, tapi kan Mbak Siska harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, jumlahnya apa saja, detailnya di sini harus diurai. Ya, seperti itu. Jadi, lihat panduan yang ada di sini, Mbak Siska. Oke. Kemudian nanti ya, saat istilahnya gelondongannya, atau dalam jumlah besarnya itu, Mbak. Nah, itu nanti di sini. Pokoknya harus baca detail nih, Mbak. Format rekapitulasi. Mbak Siska ATK sumber dari mana? Belmawa yang nanggung. Oke, ember misalnya. Oh, perguruan tinggi yang nanggung misalnya, ya. Oke, misalnya yang lain, instansi yang lain kalau ada tulis Mbak di sini akan terkumpul jumlahnya. Kuncinya baca buku pedoman. Lengkap, detail, semua ada, ikuti. Gimana, Mbak Siska? Terjawab? Terima kasih. Siap, semangat. Permisi Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang tadi kan ada belanja bahan maksimal 60%, 15%. Itu masuk rumus perhitungan Pak ya? Oh iya dong, harus. Kan sebagai mahasiswa harus bisa untuk accounting yang bagus. Berarti setiap tabel itu ada 60%-nya hitungan sendiri. Ya, betul. Berapa maksimumnya kan terlihat di situ. Jelas toh pagunya. Misalnya mau perjalanan luar negeri, ya nggak bisa. Karena kan tadi ada hal yang tidak diperkenankan. Baca lagi guideline-nya. Baca lagi panduannya.
Maksimalnya berapa kalau transportasi lokal? Ada di situ, Mas. Pokoknya baca panduan lengkap, kap. Terima kasih banyak, Pak. Salah Siap. ngitung juga salah satunya, Pak. Iya, harus ngitung. Ya. Semangat. Silakan yang lain, mungkin ada yang masih mau bertanya. Waktu kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Bapak, Ibu bisa tolong ulun minta bedahkan proposal kelompok ulun, bisa nggak, Pak? Minta izin. Iya, silakan, boleh di-share. Boleh. Silakan Mbak Najla ya ini ya. Iya, Pak. Bu. Boleh silakan share. Mbak Najla yang share-nya ya. Mbak Najla. Sebentar ya, Pak. Bu. Ya. Bagaimana bisa Mbak Najla? Lagi loading, Bu. Oke. Mbak Najla PKM-nya apa ya? Tentang apa? Riset eksakta. Oh, RE. Baik. Terlihat. Mungkin sambil nunggu Mbak Najla sukses share screen-nya, ada yang mau bertanya dulu? Misi Ibu, ulun dari kelompoknya Najla mau share screen. Oh iya, boleh Nida, silahkan. Yang ketua kelompoknya siapa Nida? Saya, Bu. Oh, udah Nida aja yang share. Oke, baik, waduh. Gagal ini. Baik, mungkin Bapak Lutfi bisa mengomentari. Ya, oke, sebentar. Nah, ini sebenarnya tadi Mbak Nur atau Bu Nidi langsung bisa nih. Iya. Kalau lihat pertama Halo, kali, sistem keterima nggak? Nggak keterima, Pak. Nggak keterima ya. Oke, tapi dari Iya. judulnya ini bagus. Tolong Iya. bisa di search di Google, ada nggak ketemu Dek? Jadi kalau saya lebih gini, potensi buah kalangkala khas Kalimantan Selatan ya sebagai penghambat bakteri Staphylococcus aureus penyebab bisul di masyarakat. Seperti itu. Itu nanti malah justru bagus. Jadi biar nanti metabolit sekunder ya senyawa-senyawa itu identifikasinya cukup di dalam saja deh. Ya, jadi apa namanya untuk judulnya itu sudah booming gitu. Ya, oke, sip. Coba nanti sambil pelan-pelan lihat buku yang akan saya share nanti habis ini setelah selesai. Bu Karina tolong ingatkan saya untuk saya kirimkan contoh-contohnya ya, termasuk bukunya. Ya, oke, scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ya, scroll. Oke, halaman betul atau tidak? Stop naik lagi.
Betul atau tidak? Itu sudah Times New Roman atau Arial? Nadia, Nida boleh di-unmute aja ya. Ketua kelompok dan anggotanya, silakan. Ini bagus ini. Ya, cek ya di kanan bawah atau kanan atas. Ya, termasuk setting Bu. Ini K4. Ini udah masuk sih settingnya. Nanti Bu ini punya template itu akan lebih bagus Bu Nili. Ya, seperti itu biar mahasiswanya untuk lebih mudah. Ya, oke, scroll ke bawah. Oke, bawah. Nah, ini kalau memang untuk pustakanya ada yang lebih update lagi 5 tahun ke belakang, di situ memang sampai 10 tahunnya. Nah, itu akan lebih bagus lagi deh. Tapi kalau memang tidak ada, no problem, nggak masalah. Ya. Nah, ini rumusan masalah, buahnya. Nah, ini boleh kalau rumusan masalah di dalamnya ada senyawa metabolit sekunder dari itu gitu ya, karena itu yang akan menjadi target areanya yang akan berfungsi sebagai active ingredients-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, manfaat penelitian ke bawah. Urgensi penelitian. Oke. Nah, sudah melakukan pengecekan belum, Dek? Kira-kira tanaman ini sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya atau belum? Kalau sudah, itu nanti apakah di metabolitnya apa? Kalau memang belum, adik bisa spesifik. Metabolit sekundernya kan macam-macam. Spesifik aja, sebutin aja gitu metabolit sekundernya untuk sebagai active ingredients. Gitu ya. Scroll ke bawah. Oke, nah ini luaran. Tolong disesuaikan lagi. Ya. Ini sudah bagus, tinggal luaran disesuaikan. Scroll ke bawah. Ya, ini ada alkaloid, tanin. Oke, scroll ke bawah. Yang penting tolong diperhatikan tidak boleh tadi ya, ada batasannya 10 halaman tadi ya. Bawah, bawah. Ke bawah. Ini kalau saya proposal biasanya selain judul saya ini stop. Nah, ini untuk bahan sama ya. Bahannya itu Degendorf-nya itu mereknya apa? Asalnya dari mana? Ya, di internet itu ada. Ya, jadi nggak perlu harus pusing-pusing. Cari aja di situ ada. Ya, alat juga begitu. Ya, autoclave, LAF itu ada itu mereknya. Jadi akan lebih bagus. Ya, ke bawah. Oke, ini skematisnya. Oke, nice, sudah sesuai, nice. Nah, sorry, ini ada judulnya nggak tadi ya? Yang itu. Kalau bisa di highlight ya hasil akhirnya. Itu kan 121 derajat Celcius, tulisan derajat Celciusnya tidak sesuai, nanti tolong dicek. Terus kemudian indikator capaian setiap tahapan ada, ini juga cukup bagus juga ya dimasukkan. Oke, bawah. Iya, oke, bawah. Nah, Belmawa 1,3. Oke, masuk karena dari perguruan tinggi maksimal 2 juta. Belmawanya berapa tadi maksimalnya? 10 ya DID ya. Ini kan 9,7 jadi masuk. Oke. Bawah person bertanggung jawab udah sesuai, bagus. Bawah lagi. Bawah pustaka nanti dicek ya sekali lagi sesuai dengan aturan ini sebenarnya sudah sesuai. Bawah ke bawah, lampiran bawah. Sip, ini nanti sesuaikan ya. Tadi sudah kita kasih tipsnya ya untuk menuliskan cara untuk nempelinnya. Oke, ke bawah. Bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ya. Bawah. Ke bawah. Ya, ini sama ya, Ibu dosennya nanti tolong disesuaikan juga ke bawah. Ini ke bawah. Justifikasi anggaran. Oke, subtotalnya di highlight ya bagian subtotalnya. Nah, ini grand total belum ada apa? Terbilang. Ter apa? Terbilang. Terbilang. Terbilang.
kira-kira ini grand totalnya 11.449.000. Coba cross check sama yang di atas, sama apa beda? Ingat-ingat ya, 11.499. Yes, sama. Ya, scroll ke paling bawah. Tinggal ditambahkan terbilang ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada yang gini yang saya maksudkan ya. Nah, nanti seperti ini ya, Bu Karina ya, Bu Nili ya. Seperti Baik, Pak. Oke, bawah lagi. Habis. Oke, bagus. Semangat. Nanti sambil saya baca-baca buku dan juga link yang saya kirimkan. Mohon maaf Bapak, Ibu, boleh review dari kelompok kami, Pak? Oh, boleh. Minta Oke, boleh share Sudah screen. siap-siap loh. Yang Luar share biasa screen. loh. Silahkan di share screen, Ulun Fatima. izin share screen lagi, Bu. Oh, Nida lagi? Iya, Bu. Oke, baik. PKM apa, Nida? PKM riset, Bu. Oke, RE. RE lagi, Bu. Baik. Mohon maaf Bapak, sambil bertanya, sekalian Ya. bertanya, untuk ketua kelompok, apakah itu harus dari angkatan atas atau boleh dari mahasiswa baru, Pak? Mahasiswa baru juga boleh, ya, tidak harus kakak tingkatnya. Tapi idealnya kalau memang nanti kakak tingkatnya tidak bisa, ya jadi anggota. Wah, ini langsung terlihat stylenya sudah kalibri. Ya, Ge. Nah, nanti tolong dilihat lagi ya, stylenya disesuaikan, halamannya juga sama. Ya, oke, ini sebentar saya baca. Nah, begini. Menyajikan sebuah bukan merupakan hasil dari pemikiran kita atau bukan merupakan katakanlah ide kita, dan itu adalah hasil dari membaca dengan cara misalnya melihat paper atau jurnal. Adik-adik wajib untuk kan pustakanya atau citasinya. Nah, akan lebih bagus kalau dielaborate. Itu kan ada dua ya, misalnya setengah-setengah gini, ya, setengahnya itu adalah pemikiran adik-adik, setengahnya sini adalah landasan yang menguatkan. Itu akan lebih bagus, jadi akan ada penopangnya, ya, seperti itu. Oke. Ya, penulisan hati-hati, Artocarpus integer, kalau ketemu pas reviewernya orang biologi nanti bisa repot. Ya, jadi nanti tolong dicek cara-cara penulisan tulisan Latin, ya, seperti itu. Oke, ke bawah. Bagus ini penelitiannya, tujuannya, manfaatnya, baca. Bawah. Oke, luarannya jangan lupa. Bawah. Oke, nah ini ya. Hasil riset pasti ya diterbitkan, dimuat jurnal, oke, tapi dua tadi harus ada, ya, tolong dimasukkan. Oke, scroll ke bawah. Oke, stop. Nah, ketika mendapatkan cempedaknya, ini kalau memang bisa lebih detail, ya, umurnya berapa, dari mana, itu akan lebih bagus, ya. Kemudian di sini ada proses fermentasi, sudah memasukkan caranya juga bagus. Sepertinya untuk alat dan bahannya sebenarnya kok belum lengkap ya. Nanti tolong dicek lagi alat dan bahan. Seperti itu. Oke, ke bawah. Nah, kalau ada gambar cempedaknya itu akan lebih indah. Orang akan bisa
melihat, oh ini toh cempedak dari Kalimantan. Gitu ya, Dek ya? Ya, oke, bawah. Nah, ini struktur kimia. Ya, oke, boleh. Silakan. Kalau memang ada rumus strukturnya, akan lebih bagus. Bawah lagi. Oke, ke bawah. Metodologi penelitian. Oke, sorry, tadi untuk alat dan bahannya di sini ya. Nah, ini, sorry, untuk alat dan bahan tadi di sini, tolong dicek lagi untuk alat-alat dan bahan yang digunakan, dari mana didapatkannya, ya, dan mereknya. Seperti itu. Tolong nanti Bapak Ibu pendamping mengingatkan. Sip. Oke, nah ini persiapan ekstraksi. Nah ini Dek, kalau ini cara ekstraksi Mandai ini adalah pemikiranmu, it's no problem, tapi kalau ini kamu dapatkan dari paper harus ada citasinya. Ya Dek ya. Ya, alkaloid sama untuk alkaloid sumbernya dari mana, uji tannin sumbernya juga dari mana, uji saponin juga dari mana, ya oke, uji flavonoid bawah. Yes, ini juga sama, sumbernya dari mana? Bawah lagi. Oke, ini adalah rinciannya. Jadi jumlahnya sebesar itu dari Belmawa 43. Sebentar. Oke, kemudian perguruan tinggi 434. Oke, boleh seperti ini juga boleh. Oke. Totalnya mana jumlahnya? Oh itu ya, 4781. Tolong nanti cross check lagi ya. Itu di bawah atau di atas ya rekapnya itu? Untuk jumlah harusnya kan di bawah ya jumlahnya. Tapi nanti tolong dicek lagi ya. Oke, scroll ke bawah. Stop. Person penanggung jawab. Tidak ada kata person. Ya, jadi harus plug sama deh. Ya. Oke, ke bawah. Oke, ini pustaka bagian atas halamannya masih Arial. Ini kayaknya border margin-nya tolong disesuaikan. Oke, ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini nanti tolong caranya sama ya, sama. Tolong ke bawah, Mbak Fatima. Ya, oke. Oke, oke. Ya. Yes. Ini ya. Jangan lupa Bu Karina tanda tangannya. Ya, sesuai dengan yang tadi juga. Oke. Yes, ke bawah. Tadi totalnya masih ingat. Nah, belum ada terbilang. Ya. Oke ya, tolong diingat-ingat lagi. Seperti itu. Oke, scroll ke bawah. Uraian tugas, waktunya, nomor mahasiswanya. Oke, sudah sesuai. Surat pernyataan, nanti tolong disesuaikan dengan format. Bawah. Sudah? Sip. Oke, bagus-bagus, tinggal disesuaikan dengan format. Ya, seperti itu. Oke, Bu Nili, terima kasih. Ini mahasiswanya antusias, bagus-bagus, sudah mulai pada buat ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Bagaimana, ada yang masih mau bertanya mungkin? Ibu izin mau bertanya. Ya, silakan Ida. Untuk penulisan bab itu letaknya di mana? Ya, Bu? Boleh di tengah, boleh di pinggir. Selama tidak ada dituliskan, insya Allah aman. Kalau yang dituliskan tapi ternyata kita melanggar, itu yang tidak aman. Sip? Ya. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Permisi, Bu. Oke, silakan Lisa. Nah, Bapak boleh reviewkan dari proposal kelompok kami? Silakan. Ini, Pak.
Silahkan bisa di-share screen. Iya. Pertama kali langsung ya, Dek ya. Bukan bus inovasi makanan pendamping ASI berbahan ikan gabus guna mendukung pencegahan stunting. Ini akronimnya malah justru tidak harus ada menurut saya, karena ada beberapa reviewer yang anti dengan akronim. Ya. Tapi kalau Ade ingin memasukkan langsung aja, inovasi makanan pendamping ASI, karena di sini adalah PKM kewirausahaan, ya, jadi tidak perlu harus non-profit. Jadi hati-hati karena ini adalah ada kata-kata makanan. Ya, jadi kalau saya dalam artian adalah ini kalau jujur ya, kalau misalnya dimodif ke PM akan lebih bagus, lebih bermanfaat. Tapi kalau ini dibikin tetap ke K, kata makanan harus hilang. Jadi nanti misalnya innovation, food, suplemen, atau food functional, atau misalnya nutraceutical, pendamping ASI berbahan ikan gabus, nanti cari nama latinnya ya, mendukung pencegahan stunting di mana? Ya, itu boleh. Misalnya di kecamatan atau kabupaten mana harus spesifik. Gitu, Dek? Baik, Pak. Ya, oke. Ini udah bagus idenya. Dan ini sudah banyak belum ya kira-kira ya kalau ikan gabus ini di sana ya? Penelitian-penelitian ini. Khawatirnya nanti ketika berbeda nanti malah sudah banyak nanti di reject gitu ya. Saya sampaikan apa adanya aja. Oke, kewirausahaan. Scroll ke bawah. Oke. Oke, ke bawah pendahuluan. Oke, lampiran. Lampiran nanti dicek totalnya ada berapa ya. Terus kemudian untuk halamannya oke. Pendahuluan ya. Nah, ini dia ya. Oke, jadi nanti bisa lebih dispesifikkan, Dek. Jadi tidak, boleh dari umum ke khusus, dari WHO ke Indonesia, ke Kalimantan gitu boleh, tapi tetap harus ada nilai-nilai lokal. Karena kan kewirausahaan ini kan harapannya adalah warga terdekat situ ya yang memberikan atau yang bisa merasakan manfaatnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya balita stunting, kalau tahun 2020 kayaknya kelamaan ya, sekarang sudah 2022. Jadi nanti tolong ketika sebuah data-data yang bisa diakses dengan mudah, jangan terlalu lama. Seperti itu. Oke, scroll ke bawah. Nanti diupdate lagi. Ya. Cukup yang bawah itu bagus itu ya, 2020, nggak perlu harus yang 2010 dimasuk-masukkan. Oke, next, bawah. PKMK, perkembangan zaman, oke, bawah. Oke. Nah, ini ya kekuatannya nanti memang di food functional, adik-adik harus punya data kalori dari setiap makanannya. Nah, maka dari itu didukung atau dicari data-data pendukung untuk kalori dari setiap bahan-bahan yang digunakan. Seperti itu. Ya, oke. Oke, ke bawah. Ya, ke bawah. Oh, ini rumusannya kebanyakan, Dek. Ya, jadi nanti tolong 3 maksimal gitu itu udah optimal ya. Nanti khawatirnya nanti enggak kebanyakan ya. Jadi kita fokus saja misalnya. Ini kan konsep wirausaha. Nah, ini dia saudara-saudara. Memilih bahan baku. Kewirausahaan sudah tidak ada proses riset lagi. Langsung ditentukan. Ya, ini namanya riset kalau kayak gini. Ya, jadi memilih ya, nah strategi oke masuk pemasaran ya. Tapi kalau sudah memilih mencari formula optimal, menghitung kalori, nah itu udah enggak boleh. Sip. Ya, bawah scroll.
Ini sama ya, nanti otomatis tujuan, luaran, manfaat disesuaikan dengan ringkasan dari tadi yang sudah saya berikan masukan. Oke, ke bawah. Nanti bukan busnya dihilangkan saja ya, Dek ya. Nanti daripada ini kan akronim, jadi tidak semua reviewer itu mau menerima. Ya, seperti itu. Luarannya tolong disesuaikan. Memerlukan inovasi baru, bla 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 bla. Nah, ini tadi. Ya, komponen-komponen luaran tadi belum terlihat. Ya, seperti itu. Sesuaikan lagi. Bawah. Bawah. Ya, kondisi lingkungan, terus market, ini harus ada based on research. Entah itu survei, entah itu hasil dari informasi yang ada di berita atau surat kabar gitu ya, Dek ya. Jadi ini juga harus relate dengan apa yang sedang terjadi. Atau katakanlah yang mendukung ya produk ini nanti kira-kira pustaka yang mendukung apa aja. Ya, oke, bawah. Oke, boleh pakai SWOT boleh ya. Nah, ini dalam menyajikan kalau analisis kelayakan usaha dibuat yang enak, yang eye-catching ya. Misalnya gaji pegawai dibikin tabel akan lebih indah ya. Anak milenial pasti nanti bikin tabelnya lebih bagus ya, seperti itu. Oke, ke bawah. Ya. Ini sebenarnya contohnya banyak di proposal-proposal namanya, coba ya ingat-ingat ya, Canvas Business Model namanya. Nah, nanti adik akan dapat itu Canvas Business Model, itu contoh-contohnya banyak di Google dan seterusnya itu ada. Nah, itu namanya adalah Canvas Business Model. Ya. Nah, jadi nanti sesuaikan, bikin yang bagus, nah itu nanti akan bisa mendukung. Ke bawah. Oke, metode pelaksanaan ini juga sama, dibuat yang bagus ya, ikan gabusnya dapat dari mana, beras merahnya dari mana, takarannya berapa gitu ya. Dan ingat, ini harus evidence based, bukan takaran adik-adik. Ya. Karena apa? Kewirausahaan itu harus ada ipteknya. Jadi itu hasil dari penelitian sebelumnya. Ya, bawah. Oke, nah ini apa ceritanya? Apakah ini pengemasan? Berarti misalnya ditulis saja ya, katakanlah rencana kemasan produk misalnya, gitu ya. Rencana kemasan kertas produk 2. Apa tadi judulnya? Jadi SPOK-nya harus jelas. Itu ya. Sip, bawah lagi. Ini kan harapannya kan harapannya ada Ibu ASI tadi ya, malah ASI-nya nggak kelihatan. Jadi nanti gambar ASI kan itu bagian dari makanan pendukung ASI tadi ya. Nah, itu dimunculkan Dek karena kekuatannya di situ ya. Oke, bawah. Ya, ke bawah lagi. Nah, ini ya disesuaikan untuk ringkasan anggarannya. Ya, sip, sesuaikan. Udah ada contohnya. Buka buku panduan PKMK. Nah, ini bawah. Ini rencananya. Nah, ini cuma bulan aja. Kanannya sana harusnya ada namanya. Ya, tolong disesuaikan lagi. Oke. Ya, ke bawah. Tolong ini pustakanya disesuaikan, diupdate lagi. Nah, ke bawah. Nah, ini nanti sesuaikan juga seperti masukan saya untuk CV-nya. Ya, dibikin yang bagus. Ini mereng, Larissa Putrinya nggak di tengah. Ya, oke, bawah. Bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, ini Pak dosen ya kayaknya. Oh, ini dosennya Bu Nili lagi. Oh, oke, nanti Bu Nili disesuaikan lagi ya, Bu Nili. Oke, sip, bawah, paling bawah. Oke, justifikasi. Nah, ini ya.
grand totalnya rupiah, 9 juta rupiah. Nanti tolong dicek ini sumber-sumbernya dari mana ya, Belmawa yang mana, sumber yang lain di mana. Oke, bawah cek. Selalu itu harus pedoman. Ke bawah. Oke, ke bawah. Tolong nanti dicek ini ya, cara penulisan uraian tugas. Oke, nah ini nanti bisa disesuaikan. Pakai pena biru aja biar aman. Ya, sip. Oke. Sudah bagus, tinggal disesuaikan ya, tinggal di remark untuk judulnya biar dan juga di dalamnya ya, istilah-istilah akronim dihilangkan saja. Ya, oke, Bu, bagaimana? Sudah cukup? Bagaimana, Laisa? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Video saya. Laisa, kelompoknya? Iya, Bu. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Sudah tidak bisa lagi ya minta review kepada Bapak Lutfi karena waktunya sudah habis, tinggal 4 menit lagi. Jadi mungkin saya akhiri untuk sesi inti kita pada hari ini. Ada 2 hal yang saya garis bawahi dari pemaparan Bapak Lutfi, bahwa PKM ini adalah sarana untuk merealisasikan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Dan yang kedua mungkin judul ya Pak ya, judul adalah kesan pertama, sehingga dibuatlah semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian reviewernya. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Lutfi Habib atas pemaparannya yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan sebagai moderator pada hari ini. Dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Acara terakhir yaitu penutup. Dengan berakhirnya rangkaian acara kuliah tamu kita pada hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai MC dan segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik yang sudah berpartisipasi, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Lutfi. Ya, Bu Karina, adik-adik semua semangat ya. Masih ada waktu yang cukup lama untuk membuat proposal. Saya mohon pamit leave dulu. Sampai ketemu Bapak, lagi. terima kasih banyak atas waktunya dan ya, materinya mari. yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahasiswa jangan live dulu ya. Mungkin mahasiswa sesuaikan proposal PKM-nya sesuai dengan tujuan dari mahasiswa. Kami kumpulkan sesuai jangan lupa untuk konsultasi dengan pembimbingnya. Tapi asalnya Ya, terima kasih Bu Karina. Ya, ada yang mau ditanyakan Mbak Musidatul? Suaranya nggak jelas, Bu. Oh, jelas deh. Ya, mungkin bisa ditanyakan ke kelompoknya. Oke, kalau dari saya untuk kelompok PKM, rekan-rekan mahasiswa, mungkin kalau untuk konsultasi lebih mudahnya bisa langsung datang ya. Untuk saya pribadi bisa langsung ke ruang dosen. Jadi kita bisa langsung berdiskusi tatap muka. Nanti disesuaikan aja sih sama dosen pembimbingnya. Tapi kalau untuk kelompok saya, kalau bisa nantinya langsung tatap muka aja, biar gampang ya. Oke, itu aja dari saya. Silahkan boleh leave dari meeting ini. Semangat
untuk revisinya buat mahasiswa, sesuaikan dengan template yang sudah ada di pedomannya. Oke, salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama.